Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar kognitif. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, teori kognitif developmental oleh Jean Piaget, yang kedua, teori discovery learning oleh Jerome Bruner, dan yang ketiga, teori belajar bermakna oleh David Ausubel. Yang pertama, teori kognitif developmental oleh Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar terjadi melalui 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada dalam benak siswa. Yang kedua, proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan yang ketiga, proses ekuilibrasi merupakan proses penyesuaian yang berkesinambungan antara proses asimilasi dengan proses akomodasi. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Menurutnya, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Piaget mengatakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Tahapan tersebut dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap sensori motor, tahap operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang pertama, tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini, seorang anak belajar mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental agar menjadi rangkaian perbuatan yang memiliki makna. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang diperoleh dari pengalaman menggunakan panca indera, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, seorang anak dapat memberikan kesimpulan dari sesuatu yang terjadi dalam situasi nyata, atau dengan menggunakan benda yang konkret, serta mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara bersama-sama, misalnya bentuk dan ukuran. Lalu, yang keempat, tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemampuan menalar seorang anak secara abstrak meningkat, sehingga ia mampu berpikir secara deduktif. Pada tahap ini pula, seorang anak mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari sebuah situasi secara bersama-sama. Yang kedua, teori discovery learning dari Jerome Bruner. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila seorang guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, seperti konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Bruner mengemukakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yang ditentukan oleh bagaimana cara ia melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, seseorang melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Suatu tahapan pembelajaran ketika materi pembelajaran yang bersifat abstrak dipelajari siswa dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini, pembelajaran dilakukan ketika materi pembelajaran yang bersifat abstrak dipelajari siswa dengan menggunakan ikon gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan nyata dengan benda-benda konkret. Selanjutnya, tahap simbolik. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memiliki ide-ide abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Yang ketiga, teori belajar bermakna dari David Ausubel. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh memiliki daya tahan yang lebih lama. Faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas,
dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif peserta didik melalui proses belajar bermakna. Terdapat 4 jenis pembelajaran bermakna dari Ausubel, yaitu belajar dengan penemuan bermakna, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, belajar menerima ekspositori yang bermakna, dan belajar menerima ekspositori yang tidak bermakna. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya, atau peserta didik menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari. Kemudian, pengetahuan baru itu ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh peserta didik tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian, ia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima ekspositori yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada peserta didik sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru itu ia kaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang keempat, belajar menerima ekspositori yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada peserta didik sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru itu dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang ia miliki. Sekian penjelasan mengenai teori belajar kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.